Oke, suara saya terdengar jelas nggak? Mbak Almaida, Mbak Vivi? Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi baru 2 orang ya. Jadi gimana, kita nunggu eh, beberapa saat dulu atau langsung kita lanjutkan? Oke, baik. Kita tunggu dulu ya, sekitar 5 menit. Oke, Waalaikumsalam, Yulikawati, selamat malam.
Oke, baik. Sekarang udah bergabung, udah 4 orang ya. Almaida, Vivi Erawati, Likawati, dan Fitri Astuti. Waalaikumsalam Fitri. Oke, baik. Saya absen dulu ya. Yang pertama Almaida, Vivi Erawati, Yulikawati, dan yang terakhir Fitri Astuti. Ada lagi? Oke. Yulis Komariah ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi waktunya sekarang udah hampir 10 menit. Langsung saja kita mulai. Oke, coba dicek lagi semuanya. Terdengar nggak suaranya? Jelas? Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, jadi yang hadir saat ini baru 5 orang ya. Boleh saya tahu semuanya berapa orang? Yang aktif di semester ini berapa orang ya? 11 orang. Oke, baik. Kenapa ini? Yuli tidak terdengar ya suaranya? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi malam ini adalah malam pertama. Jadi malam ini malam pertama kita mulai perkuliahan untuk semester ini. Jadi pada kesempatan ini saya dipercaya untuk membahas bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa tentang modul bahasa Indonesia. Ya, jadi malam ini kita akan berbicara tentang di modul 1 yaitu ragam, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Ya. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu, kalian ini kan semuanya jurusan bahasa Inggris ya? Benar, bahasa Inggris ya? Ya. Kira-kira apa sih pentingnya belajar bahasa Indonesia lagi? Bukannya bahasa Indonesia itu memang udah bahasa nasional dan kita udah mengetahui ya, udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Ya untuk apa lagi kalian ngambil mata kuliah bahasa Indonesia? Kira-kira kenapa? Oh, sastra ya? Oke. Jadi fokusnya tidak hanya di bahasa Inggris ya? Oke. Oke, baik. Jadi di sini oke, terima kasih Fitri. Jadi di sini kita untuk modul pertama kita mengenal dulu ragam bahasa ya, ragam di dalam bahasa Indonesia. Kemudian fungsi dari ragam tersebut bagaimana? Kemudian bagaimana kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi ya di negara kita. Ya, baik. Jadi sebelumnya kalian bisa lihat kompetensi apa yang harus kalian kuasai ya berhubungan dengan modul untuk semester ini. Semuanya udah dapat modulnya belum? Ada semua modulnya? Oke, baik.
Jadi saya sebelumnya sudah mengirim slide ya, kira-kira bahan yang akan kita bahas malam ini, yaitu di modul 1 ya. Saya harap kalian udah baca semua untuk PowerPoint tersebut. Jadi di sini ada beberapa kompetensi yang harus kalian dapatkan setelah kalian mempelajari bahasa Indonesia ya. Jadi di sini ada 11 kompetensi ya yang harus kalian kuasai, yaitu kalian mengenal tentang, di modul 1 kalian akan mempelajari tentang mengenai ragam, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kemudian di modul kedua tentang pengertian bagaimana tata bunyi ya, bagaimana pembentukan kata, kalimat dan wacana di dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian sampai dengan, saya nggak baca semuanya ya, ada 11 modul. Kemudian yang terakhir adalah ada 12 ya. Modul yang terakhir yaitu berisi tentang esai yang meliputi cara membuat esai. Ya, jadi saya melihat modulnya cukup tebal ya. Tugas kalian cukup berat ya, karena kalian harus membacanya. Karena untuk mencapai kompetensi ini semua, kalian harus menghabiskan ya semua modul yang ada di dalam buku ini ya. Jadi tolong diperhatikan atau diulang-ulang kembali ya setelah kita kuliah secara online ini. Jadi ini pesan yang pertama, kalian bisa lihat, kalian harus mempelajari semua materi modul secara mandiri dan seksama ya. Jadi di dalam modul ini, dalam berkuliah mungkin saya tidak habis ya menyampaikan apa yang tertulis di dalam modul. Jadi mau tidak mau kalian harus juga membacanya secara mandiri ya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan, kalian bisa memberi tanda ya, kira-kira apa yang menjadi inti dari informasi yang ingin disampaikan di setiap modul ya. Kemudian mungkin bisa dibaca sendiri ya, ini ada sampai 8 ya. Jadi setidaknya ketika kita mempelajari buku ya, jadi ini saya pikir ini sangat penting untuk kalian ketahui ya. Jadi ini harapannya ya, kompetensi yang harus kalian dapatkan ya di dalam buku modul ini. Oke, baik. Oke. Seperti siapa tadi sampaikan, Fitri ya. Ternyata bahasa Indonesia itu apa tadi? Kaya ya. Benar nggak Fitri yang sampaikan? Ya, kalian bisa lihat ini peta Indonesia. Ya. Benar nggak ini peta Indonesia? Ya, banyak yang harus kalian pelajari. Ya. Apalagi kalian sebagai penerjemah ya, jadi penerjemah tidak hanya ke dalam bahasa asing ya, jadi kalian bisa menerjemah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi ketika kalian tidak mengetahui bagaimana struktur ya bahasa baku dalam bahasa Indonesia, jauh dari yang diharapkan ya hasil terjemahannya ya. Jadi ini sangat penting, tolong diperhatikan, tolong dibaca ya semua modul ini. Jadi ini peta Indonesia. Jadi peta Indonesia kalian bisa melihat bahwa negara kita itu tidak hanya jadi kita cukup luas ya. Kita salah satu negara yang diakui oleh dunia adalah negara kepulauan ya. Jadi di dunia ini yang diakui oleh internasional negara kepulauan itu ada 5. Salah satunya adalah Indonesia ya. Kalian bisa lihat kita memiliki banyak pulau dan negara kita adalah negara yang heterogen. Ya, itu udah pasti ya, kaya akan sumber daya alam. Ya. Jadi negara kita adalah negara heterogen, kita kaya baik itu sumber daya alam seperti yang disebutkan oleh Al-Maidah, juga bahasa
ya. Kita terdiri dari berbagai macam suku, ya. Kita bisa hidup bersama, kita disatukan dengan semboyan kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita disatukan walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap tetap satu, ya. Jadi dari peta ini kalian bisa lihat kita adalah negara yang heterogen, artinya kita hidup dalam kemajemukan, ya. Kita banyak suku bangsa, ya. Jadi bermacam-macam suku ada di negara kita, artinya kita juga memiliki ragam bahasa, ya. Dan ragam bahasa ini karena kita hidup itu tidak sendiri, ya. Kita adalah makhluk sosial, kita saling berinteraksi, tidak hanya sesama sesuku, ya. Artinya rupanya suku Jawa hanya bisa hidup dengan suku Jawa, tidak, ya. Kita juga berdampingan dengan suku-suku yang lain. Dan artinya bahasa yang kita gunakan adalah mau tidak mau, ya, itu juga akan terpengaruh gitu. Ya, jadi di sini bahasa yang kita gunakan adalah bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Ya, itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat pasal berapa? Pasal 6. Oke. Itu coba dilihat lagi nanti, ya. Oke, untuk ini saya sampaikan ada di pasal 36, ya, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, ya. Jadi walaupun kita masyarakat yang majemuk, ya, kita bisa hidup bersama, berdampingan dengan dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Seperti saya sampaikan tadi, karena kita itu adalah masyarakat yang majemuk, ya, jadi bahasa itu juga akan terpengaruh gitu. Sehingga ada kalanya bahasa daerah itu menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Demikian juga sebaliknya, bahasa daerah diberkaya juga dengan bahasa-bahasa Indonesia. Jadi ada sebagian bahasa yang kita nggak tahu lagi nih, ini yang bahasa daerah atau bahasa Indonesia gitu. Nah, ini juga salah satu alasan muncul keragaman, ya, bahasa Indonesia. Nah, jadi kalian bisa melihat dari peta ini bahwa ada berbagai macam bahasa, ya, dan kita adalah Austronesia. Kalian bisa lihat dari warna ini, ya, ada bentuk di peta ini ada beberapa macam warna, berdasarkan warna, ya. Jadi kita ini adalah Austronesia. Nah, jadi mulai dari Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, ya, kemudian Nusa Tenggara, ya, bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia, ya. Dan seperti saya sampaikan juga, bahasa daerah itu akan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, ya. Jadi bahasa daerah tersebut adalah salah satu salah satu pembendaharaan, ya, dalam perkembangan bahasa kita, ya. Bukan berarti bahasa daerah itu adalah salah satu yang menghambat, ya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya itu kosakatanya itu bisa berasal dari bahasa daerah maupun bahasa internasional, ya, seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, ya, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Ya, jadi bahasa kita itu banyak yang diadopsi baik dari bahasa daerah maupun bahasa internasional. Ya. Oke. Jadi itu, ya, alasan yang pertama kenapa bahasa Indonesia, keragaman bahasa Indonesia hadir, ya, di dalam negara kita. Ya, yang pertama bahwa negara kita itu adalah negara yang majemuk, kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, sehingga bahasa Indonesia itu akan dipengaruhi, ya, oleh bahasa-bahasa daerah, ya, agar
warga negara itu bisa berinteraksi dengan suku-suku yang lain gitu ya, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu untuk negara kita. Oke. Jadi ragam bahasa itu muncul ya, secara umum itu dibagi dalam dua, yaitu baik itu golongan penutur maupun jenis pemakaian bahasa ya. Jadi golongan penutur itu seperti saya sebutkan tadi ya, seperti kita ya, warga negara ya, kita memiliki berbagai macam suku ya, mungkin suku Bali ya, cara penuturan bahasa Indonesianya akan berbeda dengan suku Jawa ya. Ini menjadi salah satu penyebab ragam bahasa, jadi golongan penutur ya, atau kita biasa sebut dengan logat atau dialek ya. Jadi dialek bahasa Indonesia untuk setiap suku itu berbeda-beda ya, sehingga kita tahu ketika seorang warga negara Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia, kita tahu ini dari mana dia berasal ya, apakah dari Pulau Jawa ya, Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi ragam bahasa itu sangat ditentukan oleh golongan penutur. Dan yang kedua, ya, kita bisa bedakan juga ragam bahasa itu jadi jenis pemakaian bahasa ya, artinya bahasa yang kita pakai tersebut itu kemana gitu ya. Sebagai contoh, dalam bahasa politik ya, bahasa yang digunakan oleh tentara itu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh anak sekolah ya. Bahasa yang dipakai oleh TNI akan berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh disiplin ilmu yang lain atau di bidang pekerjaan yang lain ya. Itu tergantung dari pemakaiannya. Atau bahasa hukum akan berbeda dengan bahasa yang lainnya juga ya. Jadi kita bisa golongkan secara dua, yaitu golongan penutur dan golongan berdasarkan jenis pemakaian bahasanya ya. Ragam bahasa juga itu sangat dipengaruhi juga oleh sudut pandang daerah ya, seperti saya sampaikan tadi ya, seperti suku Bali, kita akan melihat mereka akan bertutur bahasa Indonesia itu akan berbeda dengan suku-suku yang lain. Kemudian tingkat pendidikan, ya itu udah pasti ya, ketika anak sekolahan berbicara dalam bahasa Indonesia akan berbeda dengan anak yang mungkin putus sekolah ya, anak SD, SMP, SMA ya, cara mereka bertutur itu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan ya. Jadi ini juga akan menimbulkan keragaman bahasa di dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian bagaimana sikap penutur ya, apakah dia tegas ya, itu juga akan menentukan ragam bahasa Indonesia. Kemudian kalau ragam di suatu daerah itu kita kenal dengan seperti saya sebutkan tadi, logat atau dialek. Kemudian akibat keragaman ini akan terjadi perubahan terhadap bahasa ya. Kita mungkin akan mengenal dengan kosakata baru ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahasa Indonesia itu akan diperkayai oleh bahasa-bahasa daerah ya, atau bahasa-bahasa asing ya. Jadi itu mau tidak mau itulah yang berkembang ya. Bahasa tersebut itu tidak statis ya, dia akan terus dinamis ya. Bahasa Indonesia pada saat ini mungkin kita bisa katakan bahwa bahasa yang kita bicarakan atau kosakata tertentu yang kita gunakan itu tidak baku ya. Dan kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan bahasa itu akan baku ya, karena baku tidak bakunya suatu kata itu menurut kesepakatan ya. Jadi satu kelompok sering menggunakan ya, kemudian dia sering menulis ya ke khalayak ramai, dan istilah-istilah baru itu diterima, bisa saja pada saat tertentu itu akan menjadi bahasa baku gitu. Nah inilah juga akan menyebabkan perubahan dalam bahasa kita ya, akan menimbulkan keragaman. Kemudian logat daerah merupakan aspek kebahasaan yang paling didominasi oleh masalah tata bunyi, selain kosakata dan variasi gramatikalnya. Jadi logat ya, seperti logat ketika orang Jawa berbicara bahasa Indonesia ya, ini saya contohkan yang kentara ya, orang Jawa ngomong bahasa Indonesia atau orang Bali ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi aspek
dia lebih dibedakan kepada intonasinya, ya, tata bunyinya, ya. Jadi disitulah yang akan muncul, ya, keragaman. Ya, jadi logat itu juga menimbulkan suatu keragaman dalam bahasa Indonesia. Kemudian sikap penutur itu pengulangan, ya. Kemudian ragam lisan dan tulisan. Jadi di dalam kita berbicara maupun di dalam tulisan itu juga akan muncul keragaman gitu, ya. Bahasa tulisan berbeda dengan bahasa lisan, ya. Ketika kita ngomong secara lisan, ya, itu cukup memberi informasi gitu, ya. Kita berhadapan dengan orang lain, kita berbicara, ya, kemudian orang lain mengetahui atau memahami apa yang kita sampaikan itu sudah cukup gitu. Tapi ketika bahasa lisan itu kita tulis ke dalam bahasa tulisan itu sangat tidak bagus gitu, ya. Itu akan berbeda, ya. Jadi inilah juga yang membedakan, ya. Lisan dengan tulisan itu sangat berbeda, ya. Jadi orang mungkin akan sering mengatakan bahasa Indonesia itu mudah, ya, mudah bagi yang menguasai seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Saya tanyakan kepada kalian, untuk apa kalian belajar bahasa Indonesia? Kan bahasa itu sudah kalian pelajari sejak kecil, ya. Dan umumnya yang kita kuasai saat ini adalah bahasa lisan. Kita bisa ngomong semua, ya. Kita bisa menyampaikan maksud, kita bisa menyampaikan informasi ke orang lain secara lisan. Tapi kendalanya adalah ketika dalam tulisan. Nah, inilah yang harus kita pelajari gitu. Karena bahasa tulisan itu sangat berbeda dengan bahasa lisan, ya. Nah, ini adalah variasi bahasa, ya, bisa dikategorikan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah variasi bahasa berdasarkan idiolek. Di sini idiolek itu adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan, ya. Jadi setiap orang mungkin ketika mengucapkan suatu kata itu berbeda dengan orang lain gitu. Itu disebut dengan idiolek, ya. Jadi keragaman itu bisa juga muncul pada personal setiap orang, ya. Mungkin Fitri ngomong bahasa Indonesia, berbicara dalam bahasa Indonesia akan berbeda dengan Vivi gitu, ya. Itu disebut dengan idiolek. Kemudian ada variasi bahasa secara dialek, ya. Dialek itu adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur, ya. Contohnya adalah seperti suku, ya. Suku Jawa, ya, dengan suku Minangkabau, ya, atau dengan suku Aceh dan lain sebagainya. Jadi di sini juga akan berbeda cara penuturnya, ya, tutur dalam bahasa Indonesianya. Ini disebut dengan dialek, ya. Jadi wilayah atau secara geografis, ya, orang yang bertempat tinggal di geografis yang berbeda juga akan memberikan perbedaan, ya, akan memberikan variasi, ya, ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian variasi bahasa kronolog. Ini adalah dialek temporal. Ini variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya variasi bahasa Indonesia pada tahun 30-an, ya, variasi bahasa pada tahun 50-an, dan variasi pada masa kini. Kita bisa lihat periode, ya. Periode sekarang, ya, yaitu periode kita saat ini, mungkin akan berbeda cara berbicara bahasa Indonesia dengan periode pada saat tahun 50-an gitu. Ya, ini penyebabnya adalah karena munculnya keragaman, ya, munculnya adopsi bahasa-bahasa baru. Ya, jadi ini disebut dengan kronolog. Kemudian variasi bahasa berdasarkan usia, ya. Anak kecil, ya, orang dewasa, pengalaman pun akan menyebabkan terjadi perubahan, ya, akan memberikan kontribusi terhadap keragaman bahasa. Kemudian pendidikan sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, ya, karena suara lelaki dengan perempuan juga berbeda, ya, sehingga pengucapan bahasa juga akan berbeda-beda. Itu juga akan memberikan keragaman. Kemudian variasi berdasarkan profesi, ya, pekerjaan atau tugas para penutur. Kemudian variasi berdasarkan tingkat kebangsawanan, ya. Kemudian yang terakhir adalah
variasi berdasarkan tingkat ekonomi para penutur. Ya, itu yang akan memberikan kontribusi terhadap keragaman bahasa. Ya. Jadi ini tidak hanya ke dalam bahasa Indonesia ya, dalam berbagai bahasa juga seperti itu. Bahasa